Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita baca doa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Coba kalian bayangkan apa ya yang akan terjadi ketika bumi kita berhenti berputar. Apa yuk? Ya, yang akan terjadi ketika bumi kita berhenti berputar yaitu hari akhir atau hari kiamat. Nah, hari akhir atau yang disebut dengan hari kiamat merupakan hari di mana semua makhluk ciptaan Allah yang bernyawa akan mati. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, setan, jin, malaikat, semuanya akan mati atau binasa. Dan iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Kalian tentu hafal dong rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ayo. Nah, ada 6. Dan hari kiamat atau beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari kiamat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa kelak semua ciptaan Allah akan dihancurkan dengan kehancuran yang sangat dahsyat. Dalil tentang kepastian datangnya hari akhir. Jadi dalil yang menjelaskan bahwa hari kiamat akan terjadi dalam Al-Quran yaitu salah satunya Quran Surat Toha ayat 20 yang berbunyi Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Artinya sungguh kiamat itu akan datang. Aku Allah merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Jadi kiamat itu pasti akan terjadi. Dan kapan waktunya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat. Agar apa? Agar setiap orang yang berbuat itu dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi setiap perbuatan manusia di dunia akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya nanti ketika hari kiamat atau sesudah hari kiamat. Nah, nama-nama hari kiamat. Jadi hari kiamat itu di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan dengan nama-nama yang berbeda. Antara lain ada Al-Ghasyiyah, peristiwa yang dahsyat, Al-Qari'ah yang menggemparkan, Ar-Rajifah yang menggetarkan, As-Sa'ah kehancuran, Yaumul Hasarah hari penyesalan, Yaumul Muhit hari membinasakan dan lain sebagainya. Masih banyak lagi nama-nama hari kiamat yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Nah, sekarang macam-macam kiamat. Jadi kiamat itu dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Kalian tentu masih ingat dong pelajaran kelas 4 dan kelas 5 ada pelajaran kiamat sughra dan kiamat kubro. Apa sih kiamat sughra dan kubro itu? Secara bahasa kiamat sughra artinya kiamat kecil, yaitu kiamat yang terjadi karena rusaknya sebagian kecil bumi dan berakhirnya kehidupan sebagai makhluk hidup. Hanya sebagian kecil saja, tidak semuanya. Misalnya orang meninggal, kan berarti yang meninggal cuma 1-2 orang saja, tidak semuanya. Itu merupakan tanda dari kiamat sughra. Gempa bumi itu hanya sebagian daerah, tsunami hanya sebagian daerah yang ada di bumi. Berarti itu merupakan contoh dari kiamat sughra. Sedangkan kiamat kubro yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya atas izin Allah
dengan tanda ditiupnya sangkakala malaikat Israfil. Jadi kalau kiamat sughra itu hanya sebagian dari kehidupan, sedangkan kiamat kubro yaitu semua kehidupan yang ada di alam semesta ini akan hancur dan binasa, tidak ada satupun yang tersisa, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, setan, semuanya juga binasa. Dan kiamat kubro ini ditandai dengan ditiupnya malaikat Israfil. Kalian tentu masih ingat salah satu malaikat Allah yang bertugas meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Jadi ketika trompet sangkakala malaikat Israfil ini ditiup, maka kehancuran yang ada di alam semesta ini akan terjadi. Bumi saling bertabrakan dengan planet-planet yang lain. Matahari pun akan hancur juga. Jadi tidak ada satupun makhluk yang bisa hidup ketika kiamat kubro ini terjadi. Peristiwa hari akhir dalam ayat Al-Quran, banyak sekali Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Salah satunya Quran surat Al-Mu'min, Al-Hijr, Muhammad, An-Najm, An-Nahl, dan Al-A'raf. Semuanya ada cerita tentang hari akhir. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa hari akhir dapat disimpulkan dengan dua prinsip. Jadi prinsipnya apa? Yaitu yang pertama, hari akhir pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan terkait peristiwa hari akhir secara ilmiah. Bumi akan hancur secara dahsyat, semua kehidupan akan lenyap seiring dengan hancurnya alam semesta. Yang kedua, hari akhir terjadi secara rahasia dan tiba-tiba. Allah merahasiakan waktu datangnya hari akhir secara mutlak. Allah hanya menyampaikan tanda-tanda kedatangan hari akhir. Jadi waktunya kapan manusia tidak ada yang tahu, tapi manusia bisa mengetahui tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Nah, untuk tugas anak-anak hari ini adalah yang pertama, menulis ayat-ayat Al-Quran beserta artinya tentang peristiwa hari kiamat. Kalian bisa melihat di buku paket agama atau buku PR agama. Kalian cari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Yang kedua, buatlah rangkuman tentang hari kiamat. Kalian bisa membaca terlebih dahulu di buku PR halaman 21 sampai 24. Silahkan mengerjakan. Selamat belajar, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.